kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu Akbar. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk men-stitch video tersebut. Jadi potongan video tersebut berasal atau bersumber dari channel YouTube Ustadz Adi Hidayat yang diupload dan dipublikasikan tepatnya pada tahun lalu, yaitu 2024, dan berjudul Kamu Banyak Dosa Tapi Ingin Sukses, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya menyimpulkan atau mereview potongan video tersebut, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Davi Ova Widiansyah, NPM 241063111 2009, Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2A, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Baik, langsung saja. Jadi untuk yang pertama, Ustadz Adi Hidayat itu menyinggung masalah terkait sesuai dengan judulnya, yaitu kamu banyak dosa tetapi ingin sukses. Jadi maksudnya di sini, ketika kita merasa hidup kita begini-gini aja, nggak ada kemajuan, selalu merasa sulit, selalu merasa kurang puas, maka jangan tanya itu kenapa, melainkan kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Gimana sih hubungan kita sama yang di atas, gimana dosa kita selama ini, gimana sholat kita, gimana amal kita. Karena semua hal ini pastinya akan berpengaruh dan berdampak terhadap nasib kehidupan kita di dunia. Selain itu juga saya pernah mendengar ucapan dari dosen Pak Zainal Abidin. Beliau tuh berkata kalau dosa yang telah kita perbuat itu akan menjadi musibah atau musibah untuk kita di masa yang akan datang. Terus juga kalau kita merasakan harta kita banyak tetapi selalu merasa selalu kurang menikmati, nggak bersyukur, nah itu bisa jadi salah satu ciri kalau harta yang kita punya itu nggak berkah. Terus gimana supaya kita mendapatkan harta yang diberikan keberkahan dalam hidup kita? Caranya yaitu Ustadz Adi Hidayat berkata, yang pasti jauhi perbuatan dosa seperti mencuri, berbuat curang, tidak jujur, korupsi, dan lain sebagainya. Setelah itu perbanyak istighfar, maka rezeki dan keberkahan akan muncul dan mengalir pada hidup kita. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa ciri utama harta yang tidak berkah yaitu menimbulkan menurunnya kesolehan dan meningkatkan kesalahan. Maksudnya di sini itu ketika kita punya banyak uang, banyak harta, itu akan menimbulkan menurunnya kesolehan kita. Contohnya menjadi malas sholat dan meningkatkan kesalahan. Contohnya dari yang kita awalnya makan dan minum yang benar, malah kita menjadi minum-minuman khamar, contohnya seperti itu. Terus buat apa gitu kalau kita punya banyak uang tetapi hidup kita nggak berkah? Contohnya kalian pernah mikir nggak sih kalau orang yang pendosa, pemabuk, pezina, dan lain sebagainya, pokoknya yang jauh dari agama, malah mereka sebagian besar, bukan semua ya, sebagian besar memiliki harta dan rezeki yang melimpah. Nah itu yang saya ketahui, mereka sedang ditimpa sama yang namanya istiroj. Jadi surga mereka tuh hanya di dunia gitu. Beda dengan orang yang hidupnya sederhana, rajin beribadah, maka surga kita insya Allah akan kekal abadi di akhirat. Mungkin itu saja. Maksud saya di sini bukan untuk menambahkan atau untuk menyanggah, tapi hanya memaparkan dari apa yang sudah saya pahami dan dapat dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tersebut. Kesimpulannya, ketika kita ingin hidup berkah, kita ingin hidup sukses, maka tanya dulu gitu kepada diri kita, gimana sih hubungan kita sama yang di atas, gimana perilaku kita selama ini, seberapa banyak dosa kita yang perbuat, karena itu semua mempengaruhi gitu. Dan sukses itu bukan hanya tentang harta ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah perkataan tolong dimaafkan juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.